Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sama-sama kita baca surat Al-Fatihah untuk mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan atau Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu beribadah dan mendapat ridha Allah. Juga Allah jadikan kita manusia yang dapat menerima dan menghafalkan apa yang berada di dalam Al-Quran serta mengamalkan isi dalam Al-Quran. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Allahumma Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan minggu kemarin, kita masih membahas surah An-Nas. Kita belum murajaah, belum ulang satu persatu atau rame-rame. Kembali saya baca, kemudian diikuti, kemudian baru baca lagi. Ini hari ini kita hitung-hitung belajar latihan nafas, kita main wasol ya. Kita main dua ayat lah. 2 ayat insyaallah mah kuat ya. Satu nafas ngalahin Muammar gitu. Bisa nih, nanti saya contohin. Ya, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kembali saya ulang, sin dengan shad itu di waswisu fi suduri, tolong dibedakan. Sekali lagi saya ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sekarang coba kita tes 3 ayat ya. Sebab ini bakal kepake ketika sholat tarawih. Ya, yang
speednya tuh harus di atas 40 lah. Jadi paling nggak diklaksonin sama belakang. Ada aja kadang iseng. Lama bener. Klakson. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Yo. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yo. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Aman ya? Kalau naikin RPM lagi, RPM-nya dicepetin lagi, kayak gini baca. Habis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cepet tuh. Jadi paling tidak ketika persiapan nanti jadwalin aja semua imam tarawih ngaji. Jadi kan kebagian semua berasa semua tuh. Jadi rata-rata kalau surah pendek di Saudi saja misalnya Imam Sulaim itu satu Fatihah 3 nafas. Kemudian satu surah pendek 3 atau 2 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. 3. Bismillah gak itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka pada gak pakai bismillah kan? Jadi hitungnya 3. Kalau pakai bismillah bisa 4. Tapi kalau kuat 3 bismillah nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3. Napas. Yang penting syaratnya sebelum membaca tarik napas dulu sambil a'udzu. Dalam hati a'udzu billahi minasyaitonir rajim sambil tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu saya pernah belajar sama kiai namanya Kiai Sobri, itu dari Banten, rumahnya di daerah Rawabuaya ya. Itu beliau ngajarin gini. Ketika mau belajar nafas, jangan pernah nahan-nahan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nahan. Keluarin aja. Maaf kalau saya teriak. Dulu ketika ngaji qiraat itu benar-benar disuruh teriak sampai ada bacaan yang dibuat oleh guru saya itu supaya suara kita keluar dari perut dan nafas kita teratur. Maaf seperti ini.
Talahum 'alal insani fi ghairi ubbala. Suruh dikencengin suara dari perut, nggak boleh dari tenggorokan, nafas nggak bakal sampai. Nah, makanya teman-teman besok kalau jadi imam, karena di belakang kita ada yang tua, ada yang capek, ada yang pulang kerja, ada yang memang nggak kuat lama berdiri, ya coba di RPM ditekin, kemudian bacanya banyak diwasolin, tidak menyalahi aturan Quran dan tidak menyalahi aturan tajwid. Seperti ketika ruku tidak di huruf yang bertanda lam, di ayat yang bertanda lam, jangan berhenti di situ. Di Qul a'udzu birabbin nas ini di ayat kedua, ayat ketiga ini ada huruf lam di terakhir, artinya jangan sampai berhenti. Kalau kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, Allahu akbar, nggak boleh deh, sebab ada huruf lam, kecuali ada huruf qaf atau shad, itu boleh. Nah, kemudian di surah An-Nas ini adalah surah yang paling favorit lah ya, surah dimana anak-anak kita, nggak anak kita kan, kita juga ya, sholat sunnah kita rata-rata baca Falaq An-Nas atau Qul An-Nas atau Qul ya Qul. Itu surat favorit sini ya. Dah, sekarang silakan ingat-ingat, kita tutup Qur'annya, yuk kita murajaah rame-rame. Di mana letak kesalahan kita, baru kita koreksi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat dulu, maksudnya satu persatu, bahasa diwasal. Yuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Maknya jangan panjang tuh. Beda dengan maliki yaumiddin. Jadi gak kompak ya. Malikin nas. Ulang dari qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asal dua ayat. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Siknya jangan panjang ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lulus. Memang ada yang kadang-kadang belakangnya yang kita bingung. Kayak misal yadul yatim, yatimi, yatima, yatimu. Nah, itu kan kita harus hafal. Karena kenapa? Ketika kita harus belajar ke belakang, kenapa bisa yatimi, kenapa bisa yatima, kenapa bisa yatimu, itu kan kita harus berhadapan dengan ilmu nahwu sorof.
Nah, ketika kita berhadapan dengan ilmu nahwu sorof itu lebih susah lagi. Jadi sekarang yang penting kita hafalin belakang-belakangnya, depan-depannya, makharijul hurufnya, mana hak kecil, mana hak besar. Makanya yang saya ngomong waktu itu, saya bilang di depan disediain aja Qurannya. Jadi bagi teman-teman yang ragu bisa buka Quran. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke surah Al-Falaq. Oh ya, ada yang lupa. Tadi di yuwaswisu itu jangan sampai yuwaswisu. Yuwaswisu. Kalau anak kecil dulu cucu kalau bisa. Yuwaswisu. Kecuali ada faktor gigi palsu lupa dipasang ya. Itu susah. Oke. Ya gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Ada qalqalah di belakang dan itu harus mantul. Cara memantulkannya itu adalah lidah ditahan di belakang. Khalaq. Lidahnya jangan maju lagi tuh. Khalaq. Beda dengan khalaq. Tapi ini khalaq. Coba. Khalaq. Itu harus ada tuh. Kenapa? Sebab nanti ada ahad, ada masad. Itu masih banyak tuh. Harus latihan lagi. Yang kemarin saya bilang huruf qalqalah, baju di toko, ba, jim, dal, to, qof. Nah itu masing-masing harus dipantulkan. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan falaq ya. Ya, sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Beda nih. Kalau kitanya falaq itu ada kesan huruf qaf. Tapi kalau kita pakainya falak itu huruf kaf. Sementara artinya beda. Fulki, falak, fulki dengan falaq itu beda. Kalau falaq itu bisa diartikan subuh, bisa diartikan fajar, bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang astronomi. Falaq. Di mana diaturnya? Di surah Yasin. Yang kita kalau baca kita nggak tahu artinya. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahari wa kullun fi falaqin yasbahun. Allah
bilang wal qamar wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari sudah disiapkan garis edarnya. Matahari beredarnya kemana? Timur ke barat, timur ke barat, timur ke barat. Udah gitu-gitu aja. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu takdir dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamar qaddarnahu manazil, dan telah ditakdirkan bulan ada manzilahnya, ada garis edarnya. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Kenapa bisa nggak tabrakan? Sudah ditakdirkan. Qaddarnahu hatta 'ada kal urjunil qadim, sampai kalian bisa melihat apa yang harus kalian tentukan. Ketika melihat bulan, terjadilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ketika kita melihat matahari, kita bisa tentukan mana? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Itu ada di Quran. Kita baca Yasin cuma buat nakut-nakutin setan, loh. Coba. Yang pernah saya bilang, Imam sholat Jumat baca tuh yang surah yang kedua Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Itu isinya ilmu semua. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Bukan ilmu anatomi itu, ilmu biologi itu. Iya enggak? Kita enggak ngerti, kita diam aja. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan? Enggak ada tiangnya, tapi bisa enggak rubuh. Yang bergantung banyak, ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang. Ada planet-planet yang ada di langit. Ada gantungannya? Enggak ada. Al-jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana gunung ditegakkan. Itu bukan ilmu biologi. Bicara tentang gunung-gunung dan pertanahan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Itu bukan ilmu geografi. Coba. Ada semua di Al-Quran. Maaf nih agak melebar sedikit, sebab saya selalu mengkampanyekan gini. Setiap masjid baru yang saya singgahin, ketika ada undangan khatib Jumat, misal baru pertama, apapun situasinya, baik itu Islami, baik itu Maulid maupun Ramadan, tetap yang pertama adalah saya kampanyekan adalah mengerti isi Al-Quran. Jadi masjid ini belum pernah nih. Kemudian saya diundang, saya masuk ke situ. Yang pertama saya obrolin adalah, yang pertama saya bawa tema adalah mengerti isi Al-Quran. Sebab bagaimana kita mau mengamalkan perintah Allah kalau kita nggak ngerti isinya? Manual book di mobil. Kemudian kita baru punya mobil. Kita mau starter, kita nggak ketemu starternya di mana. Yang dibaca apa? Manual booknya. Kita mau ibadah kita nggak tahu kayak gimana. Kita petani, kita pedagang, kita penjual emas, atau kita penginvestasi emas. Bagaimana kita zakatnya? Diatur di Al-Quran. Kita pengen orang tua kita meninggal, kita mau bagi waris. Di mana ada ayatnya? Ada di Al-Quran. Semuanya ini manual book kehidupan manusia. Maka selalu saya kampanyekan seperti itu. Nah, di surah Al-Ghasyiyah, di surah Yasin sudah diatur tuh bagaimana falaknya, bagaimana geografinya. Sampai ada yang nanya, Ustaz, matematika ada di Al-Quran? Lu baca surah An-Nisa. Di situ ada ayat tentang waris, ada angka 1/3, ada angka 1/6, ada angka 1/4, ada asobah sisa, perkalian, pengurangan, semua ada di situ. Akuntansi nggak ada. Buka Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjual beli atau bertransaksi, maka catatlah, faktubuh. Ilmu akuntansi. Apalagi yang ada? IPA, banyak banget.
tentang penciptaan manusia dari mulai segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan roh. Ada semuanya di Al-Quran. Lengkap nih, manual book. Makanya kita belajar ini, mudah-mudahan tajwidnya benar, artinya kita ngerti. Kemudian ketika lagi sholat kita kebayang bagaimana kekuasaan Allah. Nabi pernah baca surah Az-Zumar, kemudian maju mundur. Nabi maju, kemudian Nabi mundur. Selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat maju mundur begitu?" Ketika saya membaca surah tentang ayat tentang surga, saya melihat buah yang sangat manis, yang sangat segar di depan saya, maka saya maju, saya pengen petik, kata Nabi. Tapi begitu saya baca surah neraka, saya mundur karena saya mau kena api nerakanya. Sampai kita kayak gitu. Bisa nggak kita kayak gitu? Ketika Quran dibaca, kita dengar. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah Al-Quran dan wa ansitu, perhatikan. Bisa nggak kita sih? Imam baca Quran, kita yang ingat, ya Allah, kebesaran Allah. Seperti itu. Nah, balik lagi ke Al-Falaq. Ya, selain tadi ya, Falaq. Jangan sampai nggak ada Falaq, harus ada Falaq. Tapi menyesuaikan dengan kondisi tenggorokan kita. Kalau memang tenggorokan dan lidah kita memang tidak bisa, sudah berusaha semaksimal mungkin, ya apa boleh banget. Jadi baca. Oke, lanjut. Min syarri ma khalaq. Yo. Min syarri ma khalaq. Min syarri, hukumnya apa? Ikhfa. Min syarri, 2-3 harakat didengungkan. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Yuk. Min syarri ma khalaq. Nah, hilang lagi tuh kol-kolahnya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Gha bukan khasikin, tapi ghasiqin. Ghasiqin pakai qaf lagi tuh. Kalau ghasiqin artinya malam atau gelap. Tapi kalau ghasiqin artinya gosok, menggosok. Ghasiqin pakai kaf, ini pakai qaf. Yuk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri biasa ikhfa. Syarrin ketemu huruf nun jadinya gunnah. Gunnah musyaddad. Wa min syarrin naffatsati. Fa amata sama panjangnya tuh. Enggak boleh ada yang satu panjang, satu kurang panjang. Dua-duanya panjang kan? Tapi enggak boleh ada yang panjangnya beda harakat. Ya lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 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 Ain ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Kenapa nggak dibaca hasidin idza? Karena ini izhar, ada baris dua bertemu huruf alif. Apa saja huruf izhar? A, ha, go, kho. Tuh gampangnya. A, ha, ha, go, kho. Ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf berikut huruf tersebut, maka dibacanya izhar, tidak dibaca dengung. Hasidin idza hasad. Jangan berhenti juga. Hasidin idza hasad. Bisa. Ya, sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Kita ulang dari awal ya, rame-rame. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan sampai ketuker ya. Nah, sekarang kita pakai wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yuk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yo. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
kita nih ya. Mulai dari apa? Kalau yang di bawah noob ya. Habis noob apa di atas ya? Mulai klasik lah ya. Nah, di sini sudah mulai wasolnya beda-beda nih. Khalaqi, kemudian khalaqa, kemudian waqaba, kemudian uqadi. Nah, kadang kita mau baca cepat, ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu lebih aman. Karena tadi di An-Nas itu masih si semua. Kalau ini qi, qa, ba, di, da. Itu ngapalinnya agak susah. Maka wasolnya yang gampang-gampangnya aja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuh, satu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dua. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi kita wakafnya di kasrah semua, nggak ada yang di fathah. Ini sering lupa, tapi mudah-mudahan kita semua bisa ingat. Ada doa yang diajarkan sebenarnya sama ulama-ulama kita terdahulu. Saya diajarkan itu ketika saya mau ujian tiup. Udah biarin. Masih dingin ya? Masih berasa kan dinginnya? Masih. Udah biarin. Masa saya diserang kedua. Oke. Gimana dulu Pak yang berhasil? Ya. Jadi kalau mau wasal, ambil amatnya aja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sekarang kita bahas artinya satu persatu. Mudah-mudahan kalau kita sholat kita ingat nih apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Siapa yang ngatur subuh? Allah. Kalau Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan suatu, ketika berkata jadilah maka jadi. Ketika Allah ingin berkata wahai matahari, enggak usah keluar, enggak jadi subuh. Paham? Ketika Allah bilang ke matahari, wahai matahari jangan keluar, maka tidak jadi subuh. Makanya di sini birabbil falaq, Tuhan yang menguasai subuh, karena Allah Maha Kuasa. Rabbi, secara ilmu bahasa Arab, Rabba yarubbu tarbiyah. Fakultas tarbiyah artinya fakultas keguruan. Rabbi artinya Allah itu adalah Tuhan yang mengajarkan juga, yang Maha mengajarkan. Gurunya para guru, rajanya para raja. Rabbi. Kalau kata Imam Al-Ghazali, al-ummu madrasatu, ibu itu adalah sekolah. Di kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali bilang, ibu itu adalah sekolah untuk anak. Madrasah atau tarbiyatan, atau tempat pengajaran kepada anak. Baik, ini bedanya nih. Kalau sekolah, sengaja anak datang ke situ untuk mencari ilmu. Tapi kalau rabbun tarbiyatan, pengajaran, ini bisa diartikan sebagai contoh, tauladan. Anak lagi ngelihat emaknya pakai mukena, ikut pakai mukena, diajarin
Enggak. Anaknya pakai peci karena ngeliat bapaknya pakai peci. Begitu ada peci di samping dia ikutin bapaknya, dia taruh di pala. Enggak ditaruh di sini, enggak ditaruh di sini. Kenapa dia bisa tahu? Karena ngeliat bapaknya pakai peci. Begitu juga sifat Allah Rabbu. Apa yang harus kita tiru? Apa yang harus kita lihat dari sifat Allah? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah dengan apa yang Allah ciptakan. Ciptaannya aja kita pikirin gak habis-habis we. Badan kita, ada kan ilmuwan yang menerangkan bahwa badan kita ini kalau dijual harganya lebih dari 46 miliar. Dari jantung, dari ginjal, dari bibir, dihitung nilai operasi kalau misalnya ada yang rusak atau gimana. Nilainya 46 miliar. Itu belum sama sel darah. Satu sel isinya 2 juta atom. Satu inti sel isinya 1 juta sel. Nah, itu udah banyak banget. Gugus bintang. Di langit itu yang kita kenal planet cuman berapa biji? 8. Pluto udah gak hitung deh. Itu Pluto dihitung gak? Dihitung. 8 berarti sekarang 7. Hitung ya, Venus, Bumi, Mars, Jupiter saja udah lupa. Satu gugus berisi 1 miliar bintang. Kita Bumi ada di gugus Bima Sakti. Di Bima Sakti ada isinya 1 miliar bintang. Sekecil apa kita? Kalau buminya kita lihat gede, kita bisa injak, kita bisa hidup. Buminya cuma sih, ya ilah kagak ada sebutiran debu. Karena satu galaksi isinya 1 miliar. Tuh. Makanya Allah punya kuasa dengan sifat Rabbun yang mengajarkan. Kita belajar dari apa yang Allah ciptakan. Anak kita emang belajar ngomong kita ajarin pertama tuh mama, papa, kita ajarin. Tiba-tiba aja bangun tidur mama, papa. Emang bisa gitu doang? Baru kita godain mama, coba mama, papa coba. Ya kan? Anak kita belum bisa jalan, kita diriin, kita lepas gitu, jatuh. Kalau di Betawi itu ada namanya ditita. Iya, ditita. Dipegang tangannya atau ketiaknya, kemudian diajarin latihan jalan. Tapi apakah ketika dia mau jalan kita yang nentuin? Allah yang nentuin. Takdir Allah. Makanya saya suka bercanda itu. Ibu-ibu kita tuh aneh. Kita juga aneh sih. Anak belum bisa jalan, anak tetangga udah bisa jalan. Umurnya sama. Jalan mulu, jalan apa tong lu? Jangan digendong mulu. Jalan apa neng lu? Jangan digendong mulu. Itu anak akhirnya bisa jalan, lari mulu. Kita lagi masak, kita lagi ngapa-ngapain, itu anak lari mulu. Jangan jalan mulu apa? Serba salah tuh kita. Belum bisa jalan disuruh jalan, belum udah bisa jalan, diomelin lagi. Coba, ada gini. Belum bisa ngomong-ngomong apa ngomong? Jangan ngomong wewe doang. Begitu udah bisa ngomong mulu lu. Tanpa sadar tuh. Kita kadang-kadang suka sama anak bingung juga galau. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Jadi kalau memang Allah tidak tentukan subuh, ya maka tidak terjadi subuh. Kan subuh itu terjadi ketika matahari terbit dari timur. Maghrib itu terjadi ketika matahari tenggelam dari barat. Nah sekarang kalau dibalik, matahari terbit dari barat, apakah subuh? Belum tentu. Malah terbalik, yang subuh yang di barat. Ya kita yang di timur belum subuh, udah maghrib kita. Terserah Allah. Mau gimana? Dzalika taqdirul azizil alim. Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi memang
memang manusia itu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Tapi sebaik-baiknya ciptaan masih mempunyai sifat baik dan buruk, sifat jelek dan baik. Kalau kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan kembali kepada fitrahnya. Idul Fitri, kembali ke fitri. Fitri artinya suci, bersih. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah, setiap yang lahirnya suci. Suci dalam artian bersih, bukan pada dosa kita semua gugur. Tapi kemana kita harus mencari ridha Allah? Allah ciptakan miskin, Allah ciptakan kaya. Allah ciptakan sakit, Allah ciptakan sehat. Allah ciptakan bahagia, Allah ciptakan kesedihan, dan yang lain-lain. Kita fitrah nih berada di tengah. Mau kemana? Mau dapat ridha Allah, cari yang baik. Mau gak dapat ridha Allah, cari yang buruk, kerjain yang baik. Kita mau sakit, main hujan-hujanan. Jangan pakai baju tengah malam. Sampai pagi jangan mandi, hujan-hujanan, sakit. Tapi Allah juga ciptain sehat, makan makanan yang bergizi. Kulu halalan thayyibah, makanan yang halal dan baik. Thayyibah berarti bergizi. Allah ciptakan bahagia, gimana nyiptain bahagia? Bersyukur. Tapi Allah juga nyiptain kesedihan, bagaimana? Musibah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kita di tengah-tengah nih fitrah ini. Suci kita. Tinggal kita pilih mau yang mana di jalan Allah. Allah ciptakan pangkal, Allah ciptakan ujung. Pak dulu diajarin Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyangko di UIN. Ada yang pernah diajarin kalau ada yang kuliah di UIN itu. Beliau ngomong gitu. Ketika kita mahasiswa sedang diskusi berisik, beliau gebrak meja. Saya paling pintar di sini. Diam. Profesor. Saat saya kuliah Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyangko. Dia udah paling pintar pasti. Ya kita mahasiswa. Kalau siswa aja bodoh, apalagi mahasiswa. Kalau puasa masih kita bisa, tapi kalau maha puasa kan udah mahaknya segala-galanya. Kalau siswa aja bodoh, mahasiswa udah pasti lebih bodoh. Udah. Saya paling pintar di sini ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, itu filsafat Islam. Ini pulpen, ini ada pangkal, ini ada ujung. Bisa nggak kalian nyiptain pangkal dua-duanya? Atau kalian nyiptain ujung dua-duanya? Nggak bisa. Jangankan kalian, Tuhan pun nggak bisa nyiptain. Coba, yang ngomong filsuf nih, ahli filsafat nih yang ngomong, bukan saya. Lah kita mahasiswa langsung ribut. Wah gila nih ateis nih orang nih. Akhirnya dia ciptakan. Memang Tuhan telah menciptakan dua bagian yang berbeda. Untuk apa? Untuk manusia memilih mau yang mana. Yang tadi saya bilang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah manusia ini mau kemana? Ke arah yang lebih baik, pasti bahagia, pasti sehat. Ke arah yang lebih buruk, ya pasti sakit, pasti sedih, pasti neraka ujungnya. Ada yang enak jalannya, tapi ujungnya enggak. Main judi menang enak, dosanya tenang. Sifat manusia. Manusia diciptakan dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Tidak menutup kemungkinan Nabi aja pernah salah. Nabi pernah salah. Cuman bedanya Nabi yang negor langsung Allah lewat malaikat Jibril. Karena Nabi bertemannya sama Jibril, gurunya. Kayaknya agak ini juga ya. Sebenarnya saya senang anak kecil main di masjid. Tapi ya ada minusnya juga. Soalnya biar mereka kenal masjid gitu. Ya, syarri ma khalaq, dengan kejahatan manusia diciptakan dengan berbagai macam pilihan. Nah, jangankan kita, Rasulullah SAW pernah salah. Rasul nih yang bertemannya sama Jibril, gurunya langsung Allah.
Coba kita buka Quran, saya lupa. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu bima tarda marad azwajik. Kalau masalah seperti ayatnya kurang lebih seperti itu. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah telah halalkan cuman gara-gara nyari ridha istrimu? Cuman gara-gara nyari ridha istrimu. Rasul pernah mencari ridha istrinya sampai mengharamkan apa yang Allah udah halalkan. Ceritanya begini. Ini buat tambahan kita aja ya, buat cerita kita sama istri-istri kita. Ini yang saya ceritain istri-istri. Soalnya Nabi saat itu istrinya ada 9. Pertama, Nabi habis sholat asar itu biasa menziarahi istrinya satu persatu. Rumahnya di sekeliling masjid. Rumah paling dekat masjid ada. Kadang Nabi lewat sini, lewat belakang masjid. Kadang Nabi lewat depan masjid. Nabi lewat depan masjid. Rumah yang pertama adalah rumah Sofiyah binti Huyai. Istri Nabi Sofiyah binti Huyai adalah istri yang pinter masak. Masakannya enak, ngejamunya enak. Pernah saat Nabi sedang giliran di rumah Aisyah, kemudian Sofiyah binti Huyai membawa piring lah ya, ini isinya kue, makanan-makanan ringan, bawain ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah cemburu, ini Nabi lagi di rumah gua, ngapain lu bawain gini ya? Aisyah istri paling muda, umurnya baru 9, waktu dinikahin umur 7 tahun, bercampur sama Nabi umur 9 tahun, masih muda, masih berapi-api. Sofia ini tadinya janda yang lakinya syuhada, mati syahid. Kemudian dia menghormati Nabi dan menghormati suaminya. Dia bawain tuh makanan, ditepok sama Aisyah. Ngapain? Kemudian saking cemburunya Aisyah. Kemudian akhirnya Nabi cuma senyum. Nabi ambil kuenya, Nabi beresin, Nabi bersihin. Aisyah suruh dapur ambil piring. Buat apa ya Rasul? Ya ganti piring Sofia. Diganti akhirnya. Nah, itu cerita yang pertama. Nah, balik lagi ke ayat yang tadi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa Nabi haram karena menghalalkan? Pertama Nabi ziarah ke rumah Sofia binti Huyai. Disediakan susu campur madu. Kalau kayak kita mah sekarang apa ya? STMJ, susu telur madu jahe. Udahnya anget, bikin kuat, kemudian seger. Ya, diramu itu, diracik itu sama Sofiyah binti Huyai. Nabi suka. Sampai akhirnya Nabi agak lama di situ, karena minum enaknya sambil ngobrol. Padahal harusnya hari itu di rumah Aisyah. Aisyah udah nungguin itu. Nabi mana? Akhirnya Aisyah ngeliat-liat, non lu ada di rumah Sofia lagi duduk. Cemburulah Aisyah. Kemudian Aisyah marahin lagi istrinya nih, nyamperin lagi istri yang lain, yang 8 ini, ke rumahnya Suwaidah, ke rumahnya istri Nabi yang lain. Dia bilang, bikin makan. Nanti kalau Nabi kesini, bilangin ya mulut Nabi bau. Kenapa Aisyah? Saya cemburu lama banget di rumahnya Sofia. Datang lagi ke rumah istri yang ke-7, ditanya lagi, dibilangin lagi Aisyah, kalau Nabi kemari bilangin ya mulutnya bau gitu. Terus Nabi pindah ke sini. Rasul habis minum apa ya? Mulutnya agak kurang enak. Masa? Oh iya, sini sampai terakhir mau ke rumah Aisyah. Rasul bilang, kalau gitu mulai saat ini saya haramkan susu campur madu. Padahal yang mengharamkan harusnya Allah. Salah. Turunlah ayat itu. Dibawa sama Jibril, turun ke Nabi. Nabi marah, dikumpulin semua istri. Marahnya Nabi bukan kayak kita ya, mencak-mencak ya. Bukan. Dikumpulin istrinya, cuman ditanya satu persatu. Mulai dari Sofia, terakhir di Aisyah. Pertama ditanya Sofia, kalau kamu, di pidato dulu Nabi, kalau kamu memilih dunia dan seisinya, maka tinggalkan saya. Tapi kalau kalian memilih akhirat dan isi dunia, maka tetap bersama saya. Sekarang saya tanya, kalian semua udah bohong. Sofia dieliminasi karena dia penyebabnya nih, faktor X-nya dia. Tanya lagi Suhaib, pilih dunia atau seisinya, atau aku mendapatkan akhirat dan dunianya? Pilih Rasul. Sekarang biang keroknya nih, faktor Y ditanya.
Aisyah, Aisyah, kamu pilih dunia atau isinya, atau pilih aku mendapatkan dunia dan akhirat kamu? Dengan politis Aisyah menjawab, kalau bukan karena akhirat, tidak mungkin saya lakukan seperti ini. Saking cemburunya sama Nabi, milih Nabi, sampai dia lakukan dia melakukan sebuah makar. Dan ini memang sifat perempuan. Apa ya kalau bahasa sekarang? Bigos, dia gosip. Seperti itu. Bukan berarti menjelekan Aisyah ya, tapi memang Aisyah ini saking cemburunya, wajar seorang istri cemburu. Mungkin bini kita juga begitu lagi. Kalau kita lagi minum di warung janda tuh di Jalan Baru, ya kan? Ada tukang teh motor, janda cakep lah, kita nongkrong di situ. Bini lagi lari pagi ngeliat, ngapain di situ? Dia nggak tahu kita emang kausan, sama genit-genit dikit. Nah, jadi Nabi aja pernah salah, makanya langsung ya betul Allah. Tapi jangan diikutin salahnya Nabi, memang untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat ke seluruh alam. Semuanya jadi nyontoh. Kalau begitu jangan begini ya, kalau begitu jangan begini ya. Jadi hikmah. Oke, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, baik setan baik jin maupun manusia maupun binatang dan lain-lain. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ada dua pasal di dalam tinjauan yuridis Indonesia. Ada satu pasal 363, satu pasal 362. Bedanya apa? 362 adalah pencurian di siang hari, 363 adalah pencurian di malam hari. 365 adalah perampokan, 365 junto 362 berarti perampokan di siang hari, 365 junto di 363 berarti pencurian di malam, perampokan di malam hari. Beratan yang mana? Yang malam. Kenapa? Di sini Allah sudah jelasin dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kebanyakan kejahatan dilakukan di siang atau di malam? Malam. Kitanya lengah. Sampai hukum Indonesia pun ngikutin. Kalau malam tuh lebih berat dibanding siang. Makanya kalau siang aja jangan kayak gitu. Karena kalau siang-siang yang hukum bukan cuma polisi, masa kroyo. Nah, makanya di sini dijelaskan, bahkan sampai Allah bikin surah Al-Lail kan, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian banyak lagi Allah bilang wal-laili demi malam. Sebab di malam itu banyak keajaiban. Sampai kita doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita doa udah siap mati itu. Bismika dengan namamu ya Allah. Allahumma ahya, kami hidup. Wa bismika dengan namamu amut, kami mati. Kalau kita bangun tidur nggak napas lagi, atau kita tidur nggak bangun-bangun, berarti kita udah siap banget pasrah mati. Mau tidur baca doa itu ya, baca ya. Ya udah, berarti udah pasrah, udah siap. Bismika Allahumma ahya bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Makanya ketika kita bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti tidur itu mati, cuman sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah kematian kami. Tadi tidur mati, kita dihidupkan lagi setelah mati. Dah. Artinya kita tetap berlindung dari kejahatan manusia, kejahatan ciptaan Allah yang lain, juga kejahatan di kala malam gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Tahu buhul? Buhul itu tali ijuk. Sapu yang warna-warni itu plastik, tapi kalau yang hitam tuh ijuk. Itu buhul. Disebutkan juga buhul itu kadang simpul, tali diikat maka tali itu namanya jadi buhul. Nah, buhul itu biasanya ada sama tukang masak dan tukang sihir, medukun.
Buhulnya tukang masak tuh daun pandan diikat buat wangiin santan. Tapi kalau penyihir buhul ngikat biasanya buat nyantet. Beda kan? Sama kan, namanya nyantet nama nyantet. Hampir sama tuh. Santan nama santet, sebab sama-sama ngikat. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasidin, hasad, sifat hasad. Iri sama dengki beda. Kalau iri apa ya? Kalau iri itu orang punya apa-apa pengen. Kalau dengki orang punya apa-apa kagak demen. Elah macem lu aja mau punya kulkas listrik cuma 1.200 kan 150. Dengki itu urusan dia, mau listrik berapa kek, mau listriknya 100 juga kalau kulkas kuat mau biarin aja. Elah macem lu pakai mobil Eropa gitu, ngasih sen aja masih terbalik. Urusan dia, mobil dia, itu dengki. Kadang kita suka juga punya sifat dengki. Yang nggak sadar kadang-kadang suka begini nih. Kalau kita tinggal di perumahan, kita ngeliat mobil orang bagus, mobil bagus-bagus gak ada kanopinya, mobil bagus-bagus rumah nggak ada kanopinya, dengki itu. Urusan dia. Rusak-rusak dia, rugi-rugi dia, asuransi yang bayar dia. Itu yang kadang kita suka nggak sadar. Menurut kita itu saran, tapi kadang-kadang dengki. Tuh. Jadi kita berlindung. Kul a'udzu birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Kul a'udzu birabbil falaq, dengan Tuhannya fajar. Siapa itu? Allah. Cuman sama Allah kita berlindung. Kalau kata Roma Irama yang di lagu Keramat kan begitu kan. Bukan kuburan tempat kau meminta, bukan dukun tempat kau memohon doa, tapi sama ibu kita. Kenapa? Ridha Allah biridha walidain. Ridha Allah biridha kedua orang, termasuk ibu. Nah, makanya dari dua surah ini, Al-Mu'awwizatain, dua perlindungan ini, Al-Falaq sama An-Nas, itu asbabun nuzulnya sama. Ketika Rasulullah SAW sakit keras, kemudian turun dua malaikat menyerupai manusia. Salah satunya namanya Dihyah Al-Kalabi. Dihyah Al-Kalabi. Satu lagi sampai sekarang pun saya belum, sampai sekarang ini kesalahan saya belum pernah nyari siapa satu lagi itu. Dan saya ngaji belum pernah dapat. Tapi yang satu yang sering diserupain sama Rasul itu, diserupain sama malaikat itu manusia adalah Dihyah Al-Kalabi. Orangnya ganteng, putih, bersih, tapi pakaiannya lusuh. Yang ketika dia datang, sahabat lagi pada kumpul sama Nabi, Dihyah Al-Kalabi datang, duduk begini. Rasul lagi duduk begini, dengkulnya dipepetin sama dengkul Rasul. Pernah dengar ceritanya ya? Kemudian dia bertanya, Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, akhbirni anil qiyam. Yang dia bilang, Muhammad, tolong kasih tahu saya apa itu Islam. Dia ngetes Nabi. Duduknya begini dan udah ditempelin. Itu Umar bangkit, udah mau ngangkat pedang. Begini loh. Begitu orangnya pulang dikasih tahu Nabi itu tadi malaikat Jibril. Baru pada nangis. Tahu gitu masih cium tangan ya. Nabi kalau langsung kasih tahu. Nah, saat itu datang ke rumah Nabi lagi sakit keras. Ada yang duduk di sisi kaki Nabi, ada yang duduk di kepala Nabi. Terjadi dialog antara kedua. Kata yang di kaki, wahai malaikat Allah, apa yang menyebabkan Muhammad seperti ini? Ini kalau nggak salah kitabnya namanya Ad-Dalail. Ad-Dalail apa Ad-Dalail? Tapi Ad-Dalail, seingat saya Ad-Dalail tentang dalil-dalil. Kitab dalil. Nah, akhirnya malaikat yang di kepala ini memegang kepala Nabi Muhammad, kemudian bilang bahwa Muhammad ini kena sihir oleh perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi. Siapa yang nyuruh tukang sihir ini? Namanya Labid Al-A'sam. Labid Al-A'sam. Labid Al-A'sam adalah orang Yahudi yang menyuruh penyihir Yahudi untuk menyihir Nabi. Kemudian kata yang di kepala ini, kata malaikat yang di kepala ini, itu ada buhul
di dekat sumur di depan, di bawah batu besar. Kata si malaikat ini yang dipal. Kata yang di kaki, ya udah kita berdoa mudah-mudahan Muhammad cepat sembuh, Muhammad bisa dakwah lagi. Akhirnya mereka pamit, kemudian Rasul bangun, itu seperti mimpi gitu. Kemudian Rasul bangun, habis itu nyuruh sahabat. Saya lupa nih sahabat yang disuruh siapa. Kalau enggak Allahumma sholli wa sallim alaihi Mu'adz bin Jabal, satu lagi antara Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu disuruh untuk ke sumur itu karena Nabi ingat suruh cari ke sumur itu. Benar, ternyata begitu batu besar diangkat, ada buhul dari sabuk dari ijuk yang di dalamnya ada rambut Nabi. Ada rambut Nabi diikat sampai 7 ikatan, disimpul gitu jadi 7 ikatan. Itunya diambil terus dibakar, nabinya sembuh. Sihir itu ada. Percaya sama sihir jangan. Tapi sihirnya itu ada. Yang kita percaya sama Allah bisa ngobatin dengan 2 surah ini. Sekarang kita kalau tahu sihir itu tahunya dari mana? Kita disihir dari dukun. Kalau Nabi tahunya dari malaikat, kita mah dari dukun. Lah amannya kalau kita sakit, kita udah periksa dokter kagak ada penyakitnya, kita udah yang semua diperiksa general check up semuanya nggak ada, ya udah pasrah sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baca 2 surah ini. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung atas namamu Tuhannya manusia, rajanya para raja, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari kejahatan manusia, dari kejahatan setan yang bikin was-was. Baca aja 2 surah ini. Udah, insya Allah Allah izinkan sembuh. Asal bacanya dengan yakin, bacanya dengan penuh harapan. Karena kita bingung sih, orang tua kita sakit, kita periksa ke rumah sakit gak ada penyakitnya. Kita bawa ke alternatif udah terlalu banyak obat herbal, emang niatnya jualan herbal misalnya. Kemudian kita general check up, cuman gula doang. Kenapa? Ini kejadian sekarang sama ayah saya nih, kakinya lukanya nggak kering-kering padahal dia nggak punya diabetes. Ya faktor umur, udah sel kulitnya tuh buat ngerapetin itu udah lama. Tapi akhirnya karena orang tua kita tuh kadang-kadang suka begini, siapa yang iseng ya, begitu. Siapa yang iseng ya? Akhirnya suudzon sama orang. Dan ya udah. Sekarang mah kalau memang kita merasa kita nggak punya salah sama orang, tapi nggak mungkin lah manusia nggak punya salah sama orang. Secara tidak langsung aja kadang kita suka menyakiti, kan dari mimik wajah kita, dari senyum kita, dari langkah kita orang bisa tersinggung. Nggak mungkin orang nggak punya salah. Sekarang yang dilakukan itu aja, tawakal sama Allah, banyakin sholat, banyakin sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah sama Allah dengan sabar dan sholat. Baca 2 surah. Mu'awwidzatain, 2 surah tempat berlindung. Itu. Labid al-Asam. Labid bin al-Asam apa Labid al-Asam? Coba nanti cari aja di Google asbabun nuzul surah An-Nas sama Al-Falaq. Ini murni benar-benar apa yang Al-Quran bilang, bahwa memang sihir itu ada. Jangan yang jelek, yang bagus aja ada. Ketika puasa kita kalau malam tuh ngapain? Sahur sama sihir sama. Artinya sahara, sembunyi. Sihir ilmu yang tersembunyi, sahur ibadah yang tersembunyi. Emang orang tahu kita sholat tahajud? Emang orang tahu kita sholat tasbih? Emang orang tahu kita sholat hajat? Emang orang tahu? Ya kita sembunyi-sembunyi orang tengah malam. Kita kan beda artinya. Sahur artinya makan. Bangun, wah udah 3:30, 15 menit lagi subuh. Wah, kurang nambah. Masih kurang juga nambah. Puasa pertama buat persiapan. Habis subuh BAB banyak banget, nyesel. Ya elah keluar lagi. Tuh sihir itu ada. Tapi ini dari perdebatan 2 malaikat, bukan perdebatannya, dari omongan diskusi 2 malaikat bahwa Nabi pernah kena sihir. Nabi itu yang ibadahnya nggak pernah lewat, sholatnya sekali berdiri 200 ayat,
Rukuknya sama berdirinya, sujudnya jangan ditanya. Sama istrinya baik, sama sahabat nggak pernah bikin salah. Sampai-sampai ada sahabat yang pengen meluk Rasul doang, pengen nyium perut Rasul, itu sampai bohong. Jadi ketika mau perang, Rasul itu kan badannya apa ya? Six pack. Ada 6 pack gitu. Kalau kita kan 1 pack bulat doang gitu kan. Dikit. 6 pack. Ada orang saking terpesonanya tuh dengan perutnya Rasulullah sama dadanya Rasulullah. Dia pernah lagi berbaris itu nggak lurus. Disabet pakai tongkat, suruh lurus gak? Kemudian dia merasa itu sakit, tapi dia merasa salah. Kemudian saat mau perang hari kemudian lagi mau perang lagi, Rasul bilang, siapa orang yang pernah saya berbuat salah kepadanya, balaslah kepada saya sekarang, supaya saya tidak mati dalam keadaan dibenci manusia. Akhirnya maju itu orang sahabat itu, ya Rasul, perut saya pernah Rasul pukul pakai tongkat, saya nggak senang, saya mau balas. Benar, demi Allah Rasul pernah memukul perut saya. Benar, pernah dipukul, tapi dalam keadaan salah. Akhirnya, ya udah pukul. Enggak Rasul, saya nggak pakai baju perang, saat itu saya nggak pakai baju. Rasul buka baju, silahkan balas. Saat itu masih ada hukum kisos ya. Al-aini bil aini wasinu bis sini, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, gigi dibalas dengan gigi, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian ini tongkatnya kamu pukul perut saya. Dia cuma ngambil ancang-ancang doang. Dia tersipu, dia peluk Rasul, hidungnya dia tempel di perut Rasul. Saking ngefansnya sama Rasul dan saking pengen nyium. Kok kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan kepadamu? Sebelum kau lakukan, saya memang berbuat salah dan saya sudah maafkan Rasul. Sekarang cuma cita-cita saya pengen nyium badan kamu. Tuh, sahabat sampai kayak gitunya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah lah ya, intinya dari Al-Falaq, dari An-Nas ini kita bisa paham lah bagaimana sifat Rabbunnya Allah, Tuhannya manusia dan Tuhannya siapapun. Saya pernah, ingat lagi deh ya, saya pernah diminta untuk jadi pengganti ngajar. Saat itu saya masih kuliah. Kemudian paman saya udah ngajar S1 di yang dekat Taman Palem, Satyagama. Jangan ganti ngajar kan? Ngajar apa sih? Kebandingan agama. Wah, kita bingung nih agama dibanding-bandingin. Saat itu saya pikir namanya Satyagama. Gama itu adalah agama. Saya pikir ada ini sekolah kampus Muslim. Di situ saya pernah ngikutin om saya menjelaskan itu gitu. Bagaimana mengklarifikasi, mengeliminasi Tuhan. Ayo, yang sekarang yang dianggap Tuhan apa aja? Harta, tahta, wanita, Allah, Yesus, Sang Yang Widi. Mati kan ya? Sang Yang Widi. Semua tuh yang dianggap Tuhan kita tulis. Yuk, sekarang kita ikut klasifikasi Tuhan. Klasifikasinya apa? Tuhan maha mengatur apa diatur? Maha mengatur. Setuju semua mengatur? Mengatur. Oke, setuju. Sekarang kita lihat patung Sang Yang Widi. Ini diatur apa mengatur? Diatur. Mau ditaruh di mana terserah. Coret. Tidak masuk kualifikasi Tuhan. Uang diatur atau mengatur? Diatur. Coret. Tidak termasuk kualifikasi Tuhan. Semua maha kuasa apa ini, maha mengatur apa diatur, maha perkasa apa gimana? Ternyata dengan eliminasi itu tinggal satu, Allah yang maha segala-galanya. Walladzi Ar-Rahmanur Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, terus sampai 99. Siapa yang mengatur Allah? Siapa yang menguasakan Allah? Ada yang menguasakan Allah, ya Allah turun Allah. Enggak. Nabi Musa aja minta Allah mau ngobrol sama Allah, nggak bisa. Allah turun, baru cahayanya dong, Nabi Musa udah bisa. Siapa yang mau mindahin Allah? Nggak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah di atas sesuatu itu udah paling berkuasa. Gak ada yang bisa ngatur Allah, gak ada yang bisa lebih perkasa dari Allah. Ada satu mahasiswa yang ngomong, Pak, mau nanya dong. Nanya apa mas? Kuliah buat Nasrani di mana ya? Saya nggak tahu ada Kristen tuh. Matang tuh, udah jadi asisten, bukan asisten lagi tuh mah, jadi badal. Udah jadi badal, bikin salah lagi. Saya nggak tahu. Saya pikir Santiago aja pasti bisa Mulyadi ya, Dokter Ahmad Mulyadi kan di situ aja. Teman kita kan. Baik, sekedar ngalor ngidul, mudah-mudahan dapat ilmunya. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Monggo. Ya, mau balikin mau nanya beli tanya. Udah tuh kalau murid begitu mau nanya apa yang ditanya? Udah ya. Mudah-mudahan pengajian hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Jadi enggak usah diragukan lagi sih. Besok-besok kalau kita salat kita udah paham nih an-nas sama al-falaq isinya. Dan Allah jadikan kita manusia yang berilmu amaliyah, memiliki ilmu yang dapat kita amalkan dan beramal ilmiah, mengamalkan apa yang ada dalilnya. Kita terakhir baca surat Al-Fatihah. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya sampaikan minggu depan ini saya galau nih, tanggal 28 ini. Yang pertama, kemarin waktu habis ngaji saya ditelepon sama guru saya diminta ikut ke Bandung untuk nganterin anaknya pesantren. Saya tolak. Saya bilang hari Minggu di toko lagi rame-ramenya, saya kata gitu. Saya ninggalin toko juga nggak tega sama karyawan gitu. Terus kata guru saya, justru lu ikut untuk gue minta pendapat. Nah, kalau udah begitu kan saya bingung. Ya udah dah, toko liburin aja. Anaknya mau pesantren nih. Yang diajak saya sama adik saya untuk bahan diskusi. Nah, jadi mudah-mudahan saya lagi galaunya berangkat Sabtu apa Minggu. Kalau berangkat Sabtu insya Allah Minggu siang atau Minggu sore udah di rumah. Tapi kalau berangkat Minggu, minta maaf ini malam jadinya istirahat dulu. Tapi saya bersedia kalau teman-teman atau bapak-bapak mau pindah ke hari apa, walaupun itu keputusannya sama bapak-bapak. Dah, itu aja kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan pada pengajian kali ini dan Allah jadikan kita manusia yang dapat mengamalkan ilmu-ilmu kita yang kita dapat dari Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa fahman sa'iba wa lisanan dhakira wa hidayatan daima wa tawfiqan lil a'mal as-salihat. Allahumma ij'alna syakura. Allahumma ij'alna sabura. Allahumma ij'alna fi 'ayni anfusina sabira wa fi 'ayni الناس كبيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.